Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Ustazah semuanya, saya di sini izin untuk menyampaikan tata cara untuk membuat isian Google Form untuk ujian madrasah SMA nanti. Nah, di sini saya sudah membuat foldernya. Di sini saya juga sudah open access untuk semuanya. Nah, mungkin nanti linknya akan saya bagikan menyusul ketika rekaman ini selesai seperti itu. Sebentar. Nah, di sini sudah di editor jadi editor semua. Jadi saja semuanya nanti bisa tinggal masuk ke folder ini saja untuk memasukkan Google Form-nya. Dan untuk membuat Google Form-nya juga harus di dalam folder ini. Jadi nanti di awal saja semuanya tinggal searching aja Google Drive atau tinggal langsung klik saja link yang nanti saya bagikan di grup WhatsApp seperti itu. Nanti akan diarahkan langsung ke folder ini dan ustazah semuanya bisa un- mulai menginput soalnya. Nah, untuk tata cara menginput soal melalui Google Form ini kita bisa klik kanan saja di sini atau kita langsung saja di sini di plus baru. Nah, kalau klik kanan nanti muncul seperti itu. Kalau di baru juga nantinya sama. Kita pilih Google Formulir. Nah, ini buat dan bagikan. Nah, untuk tampilan awalnya pasti seperti ini. Dan sebelum kita menginput soalnya, kita harus edit dulu setelannya. Supaya nanti soal yang muncul langsung ada poinnya. Takutnya kalau misalnya kita belum setting ke sini, soal yang muncul tadi itu poinnya tidak ada atau tidak terinput. Nah, ini kita jadikan sebagai quiz, ini dinyalakan. Nah, untuk aturan-aturan selanjutnya, kita akan coba lihat satu persatu mana yang harus dinyalakan dan yang harus dimatikan. Nah, ini kita nyalakan saja supaya siswa tahu mana saja jawaban yang dipilihnya ketika ujian, yang tidak benarnya yang mana. Nah, kalau jawaban yang benar, mungkin sebaiknya kita matikan saja untuk menghindari adanya siswa yang selesai terlebih dahulu, kemudian ada siswa lain yang belum, dan nanti dia bisa melihat jawaban yang temannya, jawaban temannya yang betulnya yang mana, seperti itu. Ini kita matikan saja. Kemudian yang nilai poin kita nyalakan juga supaya dia dapat melihat poin keseluruhannya ketika dia sudah mensubmit jawabannya. Nah, untuk ini nilai poin per pertanyaan kita ubah menjadi dua. Karena kemarin jumlah soalnya itu adalah 50 pilihan ganda, maka kita di sini setting menjadi 2 poin. Karena 50 dikali 2 berarti total poinnya adalah 100. Kemudian di bawahnya, nah ini eh, tetap dimatikan saja. Dan ini juga walaupun kita nggak dihidupkan, nantinya akan mempengaruhi ke dengan timernya gitu. Jadi kita nggak usah hidupkan yang ini. Saya kemarin sudah coba untuk menghidupkan ini, tapi selalu digagalkan oleh timernya, oleh timer waktunya. Jadi kita matikan saja. Ini juga tetap saja seperti ini. Nah, ini kita boleh untuk mengacak urutan pertanyaannya. Misalnya kita sudah buat nomor 1 sampai 50 soalnya. Nah, itu nanti per peserta didik itu bisa saja berubah. Misalnya peserta didik A yang muncul terlebih dahulu tuh nomor 3. Peserta didik B yang muncul terlebih dahulu nomor 25. Nah, itu bisa urutannya acak, namun tidak mempengaruhi untuk kunci jawabannya. Karena untuk kunci jawabannya, kita nanti akan input satu persatu per soalnya. Seperti itu. Nah, ini bila mana ustaz-ustazah semuanya ingin mencantumkan pesan yang ingin eh, diberikan ke peserta didik,
Di sini sebenarnya hanya opsional saja. Misalnya tes. Nah, ini hanya opsional. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, ini kalau yang ini kita matikan saja. Ini nonaktifkan semua. Nah, karena sudah semua, nanti kita lanjut ke bagian ini yang pertanyaan. Nah, ini karena tadi kita belum ubah setelan ya, maka poinnya masih tetap satu. Nah, kalau kita tambah setelah di setting tadi, poinnya menjadi dua. Nah, yang satu ini kita hapus aja. Hapusnya yang ini. Nah, karena kita harus mengisi dulu identitas, berarti untuk opsi ini kita isi identitas terlebih dahulu atau minta identitasnya terlebih dahulu. Di sini judulnya juga harus kita ubah. Misalnya ujian ujian bahasa biologi. Ini misalnya istilah dan tas di bawah ini dengan benar. Ini untuk bagian satu kita fokus ke identitas terlebih dahulu. Dan ininya jangan lupa diklik supaya nanti sama atau similar dengan judul yang di sini. Kemudian misalnya nama lengkap. Nah, ini di sini ya, pilih di jawaban singkat. Jawaban singkat. Kemudian ininya wajib diisi. Nah ini karena di sini masih ada poinnya, berarti kita ubah lagi di sini jadi 0 poin. Jadi ubahnya secara manual. Karena kalau kita nggak ubah nanti terhitung di sini poinnya menjadi 2 seperti itu. Nah, kemudian untuk opsi identitas selanjutnya misalnya NIS, ini ubah juga menjadi jawaban singkat. Nah, poinnya juga jangan lupa untuk kita nolkan. Ini dinyalakan, wajib diisinya harus dinyalakan supaya tidak ada siswa yang terlewat untuk mengisi eh, ini bagian ini. Itu untuk bagian nama dan NIS misalnya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan. Untuk pertanyaan kita pisahkan saja bagian data diri dan juga pertanyaan opsional pertanyaannya. Nah, ini caranya dengan klik di sini dulu di sebelah NIS, di bagian NIS, kemudian ada eh, tanda ini, icon ini. Nah, tambahkan bagian kita klik saja. Nah, ini nanti otomatis akan terpisah. Ini ada bagian 1 dari 2 dan yang ini bagian 2 dari 2. Nah, ini bagian 1 ini fokus untuk identitas saja. Sementara untuk bagian 2 ini fokus untuk soalnya, pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya untuk headernya kita samakan saja. Ini terus untuk deskripsinya misalnya eh, ah, Jawa. Nah, misalnya seperti itu. Ini untuk header keduanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke memasukkan pertanyaannya. Nah, di sini karena pertanyaannya pilihan ganda, maka di sini kita opsinya ada pilihan ganda yang ini. Pilihan ganda itu kan otomatis jawabannya hanya satu. Jadi di sini karena ada banyak pilihan seperti kotak centang, drop down, dan sebagainya itu takutnya ada miskonsepsi jadi kita di pilihan ganda aja. Nah, misalnya sekarang kita tinggal menginput soalnya saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya ini yang semester ganjil kemarin, pelajaran biologi. Nah, kita sekarang mencoba untuk memasukkan soalnya. Nah, ketika Bapak Ibu semua sudah
membuat soft file soal, kita tinggal copy paste saja soalnya. Yang ini saya kopas nomor satu. Bentar. Hmm. Jangan lupa di sini juga dikasih nomor satu. Nah, supaya kita juga nantinya bisa mengontrol juga. Karena tadi kita menyalakan pilihan acaknya, jadi takutnya nanti teracak juga. Dan yang ini untuk pilihan gandanya, kita blok aja semua. Pilihan ininya kita blok semua. Bentar. Coba sampai sini dulu. Kemudian kita paste. Nah, ini karena bagian E-nya belum ke blok, kita blok juga. Ini dengan Nah, ini. Jangan lupa wajib diisinya dinyalakan. Supaya nanti tidak ada yang terlewat. Nah, ketika kita sudah menginput soalnya seperti ini, kita jangan lupa untuk menginput kunci jawabannya. Dengan mengklik bagian yang sebelah sini. Kita klik kunci jawaban, dan kita masukkan kunci jawabannya yang mana. Misalnya yang ini nomor satu, kunci jawabannya adalah D. Nah, jadi kita klik di sini ya D. Kemudian jangan lupa selesai. Itu. Itu untuk nomor satu. Kemudian misalnya kita lanjut ke nomor dua. Nomor dua, ini kalau yang ada gambarnya nanti akan saya contohkan sendiri. Contohkan lagi. Ini misalnya yang ini kita jadikan nomor dua. Bentar, agak lag. Hmm. Nah, itu sudah masuk. Ini kita blok lagi pilihan gandanya. Kita kopas di sini, paste di sini. Jangan lupa untuk memberi nomornya. Yes. Dan memasukkan kunci jawabannya. Ya, komponen yang mustahil sampai pada sel. Berarti karena tadi berhubungan dengan nomor satu. Iya. Oh, iya. Dan ini ya jangan lupa dinyalakan. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, misalnya di sini ada Bapak Ibu yang ingin memasukkan gambar. Saya contohkan misalnya nomor 7. Nah, kebetulan nomor 7 saya juga ada gambarnya. Jadi kita blok dulu soalnya. Yang berupa wordnya, berupa teksnya kita blok dulu. Paste. Ini ada, masih ada. Untuk memasukkan gambarnya, kita klik aja ikon yang ada di sebelah sini. Kita klik. Nah, nanti si Google Form ini akan mengarahkan kita supaya mengupload gambar yang ada di galeri kita atau yang ada di penyimpanan komputer kita. Yang ini jelajahi atau bisa langsung di drag saja ya. Nah, ini saya mau
ke yang jelajah saja. Dan jangan lupa buat eh, menyiapkan folder terpisah supaya nantinya kita nggak kebingungan ketika mengupload gambarnya. Nah, tadi saya sudah menyiapkan di sini. Nah, yang ini upload. Nah, otomatis gambarnya akan muncul seperti ini. Otomatis muncul. Selanjutnya kita masukkan pilihan eh, gandanya. Nah, ininya jangan lupa juga untuk diberi nomor. Karena kadang tuh kita nggak bisa sekaligus mengcopy paste nomornya. Dia harus kita input manual. Ini jangan lupa untuk dinyalakan dan kunci jawabannya dimasukkan. Kemudian seperti itu untuk soal yang ada gambarnya. Kemudian kasus lainnya adalah ketika soalnya tuh tidak ada gambarnya, namun dia menyertakan pilihan ganda yang jawabannya memerlukan gambar. Nah, kebetulan saya juga ada contoh kasus yang seperti ini di nomor 9. Ini karena di pilihan gandanya tuh jawabannya adalah gambar, maka kita harus menginput gambarnya satu persatu di pilihan gandanya. Kita masukin dulu pertanyaannya. Nah, terus di sini untuk opsinya kita harus satu-satu menginputnya. Sama, di sini juga ada icon untuk memasukkan gambar. Kita klik saja. Kemudian nanti Google Form-nya akan mengarahkan seperti yang tadi. Kita klik juga jelajah. Ini kebetulan di sini saya sudah menyiapkan. Ini karena yang pilihan A. Jadi kita upload pilihan A. Nanti otomatis akan muncul. Nah, ininya jangan lupa diganti dengan A. Nah, dan di sini ada 5, berarti kita masukin juga opsi selanjutnya. Sini B, kita masukin juga seperti tadi. Yang B. Hmm. Lalu yang C. Jangan lupa ustazah semuanya di sininya diubah dulu PG-nya supaya tidak membingungkan juga. C.
Terakhir. Jangan lupa juga ininya untuk dinyalakan, wajib diisi dan menginput kunci jawabannya. Nah, terkadang kita suka lupa untuk menginput kunci jawabannya, dan jikalau kita lupa, nanti pasti disalahkan oleh sistem Google Form-nya. Pasti dihitungnya tuh salah. Makanya kita harus cek kembali apakah sudah diinput semua kunci jawabannya atau belum. Seperti itu. Nah, ini misalnya sudah 50 soal, sudah semua. Misalnya kita ingin mengecek dulu eh, bagaimana sih yang sudah kita bikin Google Form ini. Kita tinggal mengklik ikon mata yang ada di sini. Kita klik saja. Nah, nanti di sini akan muncul Google Form yang kita buat. Misalnya di sini, Form, tulis. Nah, ini karena tadi kita menyalakan urutannya itu diacak, urutan soalnya diacak, maka nanti di sini yang munculnya tidak selalu nomor satu, bisa saja nomor 4 dulu seperti kasus yang ini, atau nomor 2 dulu, dua atau nomor 3 dulu dan seterusnya. Jadi nanti setiap peserta didik itu tidak akan sama urutan soalnya, tapi untuk nomor bakunya, nomor yang realnya itu pasti sama. Misalnya saya coba mengisi seperti ini. Ini misalnya kayak gini. Ini dan ini yang ini. Nah, misalnya kita sudah selesai semua. Peserta didik sudah selesai semua misalnya. Tinggal diklik kirim saja. Kirim. Nah, nanti di sini peserta didik bisa langsung melihat skor setiap ujian yang sudah dia kerjakan. Lihat skornya. Dan nanti peserta didik juga bisa tahu jawaban mana yang ia jawab betul dan jawaban mana aja yang dia jawab salah. Misalnya ini yang nomor 4 jawabannya salah. Nah, ini kelihatan yang ini salah. Nah, karena tadi kita tidak menyalakan apa option untuk menunjukkan jawaban yang benar, maka jawaban yang benarnya ini tidak akan ditampilkan oleh Google Form-nya. Nah, ini yang nomor 4-nya salah, nomor 1 salah. Nah, ini nomor 2 benar. Nanti poinnya 2. Ini nomor 3 juga benar. Poinnya 2 juga. Nah, kalau yang salah, ini otomatis poinnya akan berubah menjadi 0. Begitupun yang nomor 4. Nah, itu untuk yang simulasinya. Nah, jangan lupa di sininya untuk mengklik kirim dan link ya. Misalnya aja untuk copy paste kita, untuk backup kita. Sebenarnya kalau ustaz-ustazah semua membuat Google Form-nya di link ini, di form ini, di folder ini maksudnya, pasti nantinya eh, akan terekap semua, berarti akan ada di situ semua seperti itu. Namun yang ini belum dilengkapi timer, karena untuk yang timer tuh dia harus dibuatnya via Google Chrome saja. Nah, ini kebetulan saya pakai Microsoft Edge, Microsoft Bing. Jadi saya tidak bisa atau tidak dapat menyeting waktunya, waktu timernya seperti itu. Nanti mungkin di video terpisah, insya Allah kan saya jelaskan juga mengenai menyeting waktunya seperti gimana gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui Google Chrome. Kalau untuk menginput soal seperti tadi di Google Form, itu bisa dilakukan di mana aja. Bisa lewat Google Form, Google Chrome, bisa juga lewat Microsoft Bing, bisa juga lewat Mozilla Firefox. Itu senyamannya saja.
Namun untuk menginput timer itu kita harus menggunakan Google Chrome. Mungkin sekian untuk video membuat soal di Google Chrome, di Google Form. Untuk menambahkan timernya insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih banyak Ustazah sekalian. Bila mana ada yang masih bingung, silakan ditanyakan langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.